Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Rini dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah, pelajaran hari ini yaitu masih mengenai literasi, yaitu mengenai di bab 4. Kompetensi dasarnya yaitu dalam ranah pengetahuan, yaitu menilai isi 2 buku fiksi atau kumpulan cerpen atau puisi atau novel dan 1 buku penghayaan atau non-fiksi yang dibaca. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya yaitu menyusun laporan hasil diskusi buku tentang satu topik baik secara lisan maupun tulisan. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mendengar yang namanya literasi? Literasi berasal dari bahasa lain yang disebut dengan kata literatus. Artinya adalah orang yang belajar. Literasi merupakan suatu kegiatan menggunakan potensi untuk membudayakan gerakan membaca dan juga menulis serta dapat memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang diharapkan yaitu bahwa siswa mampu menilai buku fiksi dan buku penghayaan atau non-fiksi yang dibaca. Kemudian siswa juga mampu menyusun laporan hasil diskusi buku tentang satu topik. Baiklah, materi hari ini materi pokoknya yaitu menilai isi buku fiksi dan buku non-fiksi. Pengertian buku fiksi dan non-fiksi adalah bahwa buku fiksi adalah buku yang dibuat atas dasar imajinasi atau khayalan. Jadi dalam buku fiksi itu isinya tidak berdasarkan hasil penelitian atau hasil kajian. Kemudian buku non-fiksi adalah buku yang dibuat atas dasar fakta atau yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini buku non-fiksi ini hasil dari penelitian atau dari penelaahan, pengkajian. Jadi tidak boleh menghayal, tidak boleh artinya fiktif atau berdasarkan imajinasi. Baiklah, ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi memiliki 1. Menggunakan gaya bahasa. Nah, gaya bahasa di sini tentunya majas. Kemudian gaya bahasa di sini bisa berupa artinya gaya bahasa di sini majas ya, majas sudah kalian kenal ya. Kemudian gaya bahasa arti sebenarnya di sini boleh menggunakan bahasa daerah dan lain-lain. Kemudian menggunakan kata-kata bersifat konotatif berupa ungkapan atau berupa bahasa simbolik ya, atau berupa kata-kata yang kata-kata kias ya. Kemudian berdasarkan imajinasi atau khayalan, boleh orang membuat atau menuliskan dengan menggunakan daya pikir imajinasi berdasarkan inspirasi sendiri, nggak apa-apa. Sedangkan yang namanya ciri buku non-fiksi adalah menggunakan bahasa, gaya bahasanya formal atau baku. Kemudian menggunakan kata-katanya bersifat denotasi, artinya tidak boleh ada kata-kata yang mengandung makna lain. Kemudian kajiannya berdasarkan fakta, tidak boleh mengarang sendiri, harus ada buktinya. Kemudian berbentuk tulisan ilmiah populer berupa ide baru atau menyempurnakan ide yang pernah ditulis sebelumnya, tentunya dari hasil kajian. Berikutnya jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Kalian juga harus memahami yang termasuk buku fiksi itu apa saja. Salah satunya ada novel, kumpulan cerpen, drama. Nah, itu adalah
buku-buku yang termasuk dalam buku fiksi. Sedangkan di dalam buku non fiksi itu isinya apa? Hasil kajian, hasil meneliti, yaitu berupa pengetahuan, pengayaan keterampilan, pengayaan pengetahuan, ya, itu adalah salah satunya contoh buku non fiksi. Kemudian unsur-unsur buku fiksi, tentunya di sini ada 2, ya. Di sini dalam buku fiksi ini ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Dulu waktu kalian di kelas 2, kalian telah mahir mengenai unsur intrinsik sebuah cerpen. Nah, baik di sini salah satunya ada tema, ada amanat, ada sudut pandang, ada alur atau plot, ada latar atau setting. Kemudian unsur ekstrinsiknya, yaitu di sini ada penggunaan bahasa. Lalu di sini latar belakang pengarang. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai dalam karya sastra. Ya, kemudian bagaimana sih cara menilai buku fiksi dan non fiksi? Di sini tujuan di sini kan kalian harus bisa menilai buku fiksi dan non fiksi. Pertama, kalian harus bisa menentukan identitas buku. Nah, kalian cari dulu buku apa sih yang akan kalian kaji, yang akan kalian nilai. Nah, setelah itu kumpulkan datanya. Salah satunya yaitu di sini identitas bukunya. Pertama, judul buku. Ya, judul buku fiksi tentunya. Bisa drama, bisa novel, bisa cerpen. Kemudian penerbitnya. Penerbit bukunya apa? Dari Erlangga ataukah dari pustaka dan lain-lain. Lalu penulisnya siapa? Harus jelas, harus ada nama penulis atau pengarangnya. Kemudian jangan lupa kalian cantumkan juga tahun terbit. Tahun terbitnya carilah tahun terbit yang terbaru kalau bisa, ya. Kemudian yang kelima adalah jumlah halaman. Jadi kalau kalian ingin menilai sebuah buku, ya ini ya, nomor 1 sampai nomor 5 ini harus kalian penuhi, baik fiksi ataupun non fiksinya. Kemudian cara yang bagian 2 yaitu membuat sinopsis atau intisari. Dalam misalnya kumpulan cerpen itu kalian buat, misalnya ambil 1 judul, ya. Ambil 1 judul, kemudian kalian buat sinopsisnya atau buatlah intisarinya atau rangkumannya, ya. Baik itu untuk fiksi ataupun non fiksi. Baik itu halamannya sampaikan 500 halaman, ya kalian harus bisa membuat sinopsisnya atau intisarinya. Karena nanti kalian akan menilai di bagian 3 ini ada kelebihan dan kelemahan buku. Kelebihannya nanti dilihat dari, misalnya gaya bahasa penulisnya enak dibaca atau mudah dipahami. Lalu misalnya kelemahannya di sini terlalu banyak menggunakan bahasa daerah, sehingga bagi orang-orang yang bukan daerah yang ada isinya tertentu sulit untuk mengartikan misalnya itu. Terus kelebihan lain apa? Di sini dilihat dari beberapa bagian, ya bisa dari alurnya. Alurnya ini kelebihannya berurutan, mudah diingat, mudah untuk diingat kembali. Lalu kelemahan bukunya misalnya salah satunya, ini kok alurnya kok sulit dipahami. Misalnya kalau buku non fiksi, kok ini ada isinya tidak berurutan, tidak beraturan, misalnya itu. Kemudian yang bagian 4, bahwa sebuah buku itu harus dapat bermanfaat bagi pembaca. Salah satunya kalau di dalam unsur
ekstrinsik sebuah cerpen, di dalamnya ada nilai-nilai yang didapat, nilai-nilai teladan, salah satunya nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai pendidikan, kepahlawanan, dan nilai lain-lain ya. Itu salah satunya. Baiklah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Terima kasih, dan Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.